Ibu Trisna Darmaji yang cantik. Yes. Ibu owner dari Royal Avila Boutique Resort di Lombok ya. Lombok. Nah, denger cerita dari Ibu sampaikan tadi, sebenarnya papahnya Ibu hari tuanya ingin tinggal di pantai ya kalau nggak salah ya. Pinggir pantai. Pinggir Iya, pantai, punya ya. rumah pinggir pantai. Ya, terus tiba-tiba ketemu tanah di Lombok. Bener. Nah, ketemu tanah di Lombok, sekarang malah jadi butik hotel nomor 1 di Lombok. Itu Santorindinya Indonesia ya, betul Bu ya? Kata orang begitu. Bisa ceritakan sedikit nih mengenai hotel Ibu nih Bu? Iya, kita Royal Avila Boutique Resort ada di Lombok Utara, Pantai Malimbu lebih tepatnya. Ya. Baru operate kurang lebih 3 years, 3 tahun. Sekarang masuk ke tahun ketiga nih. Lahir pas COVID. Iya, during COVID baby ya jadi ya. COVID baby. COVID baby. Luar biasa. Ya ini benar-benar passion project kayaknya ya. Jadi dari cita-cita, jadi ya kita tuangkan, kita bisa ya lumayan idealis pengennya apa ya kita tuangkan semua. Service excellence, ya personalized services, terus mau yang nyaman, luxury, comfort gitu, kita tuangkan semua lah gitu dari apa yang kita pengen bikin gitu, cita-cita impiannya apa, pengen kayak gini, pengen ini, ya dituangkan semua di project ini. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Nah, Bu Trisna, saya tadi tertarik ya. Pas Ibu bilang kan dibangunnya waktu COVID ya. Iya. Kok berani ya itu loh? Ya ini kan udah ongoing project. Ya udah, maksudnya udah cukup lama punya tanahnya, tapi benar-benar pengen dibangun itu right before COVID. Nah, terus kebetulan saya itu kan keluarga suami dari Lombok. So I was stuck in Lombok during COVID yang pertama tuh PSBB sama yang PPKM itu. PPKM, iya. yes. Jadi mau nggak mau hari-hari nganggur-nganggur ya kan, daripada yang lainnya kan lumayan on hold ya, kerjaan yang lain semuanya. Jadi kita hari-hari ya udah main ke pantai liatin proyek. Jadi pengawas ya katanya ya. Jadi mandor. Jadi mandor karena Jadi pada mandor. pulang. Iya, tapi ya lumayan bersyukur lah, maksudnya ya pas pengalaman itu. Karena gini ya, saya lihat kan tadi kan Pak Ismet juga sampaikan ya, Santorinya Indonesia nih ya. Jadi ini kan tadi impian dari cita-cita papanya ya. Iya. Oke lah, saya paham lah. COVID itu kan semua serba tidak jelas. Ini bukan satu Indonesia, satu dunia loh merasakannya. Tapi kenapa berani gitu memulainya? Itu saya masih bertanya ya. Satu, apakah melihat prospeknya pasti bagus apa enggak? Kan ini ya cita-cita sih, tetapi kan cita-cita di keadaan yang sangat tidak uncertain kita bilang. Mungkin kalau papa saya di sini ya, papa pasti jawab, biasanya dia orang-orang 70% kerja keras, 30% hoki. Tapi kalau papa 70% hoki, 30% kerja keras. Jadi ya lebih mungkin hoki faktornya itu ya kalau dari papa ya. Jadi kok ya kebetulan tukangnya juga nggak bisa balik ya kan, jadi bisa kerja. Kok ya kebetulan ya memang sudah semua sudah perencanaan sudah dilakukan kan jauh sebelum COVID, jadi sudah disiapkan semua. Jadi terus kita juga dapat waktu benar-benar untuk mencurahkan pikiran ya kan, maksudnya apa semua untuk detail-detailnya hotel ini mau di gimana itu ya kalau lihat kan lebih kelihatan ya Pak ya, maksudnya ini mau dikemanain gitu. Jadi ya benar-benar pengawas lapangan kayak Pak Ismet bilang tadi. Jadi apa yang dilihat hari itu waktu kita bangun ya? Atau visinya apa ya dengan membangun ini ya? Lombok itu selalu dipikir apa tuh step sisternya kayak step sisternya Cinderella, step sisternya Bali gitu. Lombok ya, jadi nggak pernah dilihat orang gitu. Padahal kalau sudah di sana, Lombok is very beautiful. Jadi benar-benar pantainya masih pristine, masih untouched gitu. Benar-benar maybe it was people always say like Bali a long time ago gitu. Nah, tapi yang kurang di Lombok itu memang secara service orang-orangnya mungkin belum terekspos dengan hospitality. Jadi itu salah satu yang I truly focus in gitu. Focusing on kayak giving service excellence itu yang saya sampaikan tadi itu. Itu jadi satu visi misi kita bahwa kita juga nggak cuman pengen hotelnya cantik, servisnya kudu bagus kan. The whole experience itu kan matters so much kalau in hospitality. Jadi buat saya itu penting banget. Jadi the first year benar-benar itu hanya
training mungkin as you know coaching takes time ya Pak ya. Atau jadi maksud saya jadi the first year yang saya belum gembar-gembor sambil ngerjain proyek itu benar-benar ngajarin ke staff saya. Kalau detailnya servisnya tuh mesti gini loh, mesti gini gitu. Benar-benar from A to Z mereka pun yang kerja di Lombok belum tentu biasa untuk memberikan servis seperti itu gitu. Jadi itu kita yang benar-benar ajarin seperti ngajarin anak-anak gitu. Kan Ibu punya pengalaman sekolah di Swiss ya. Iya dan itu karir Ibu sudah berapa lama di dunia hospitality? Hospitality terus terang ini proyek pertama, tapi saya lama itu gedenya di restoran, F&B business, F&B business. Jadi ikan bakar Cianjur. Iya Pak. Langsung di spill ya. Iya IBC Group. Saya berkecimpung di F&B dari lulus itu 2007 ya, berarti almost 20 years ya, almost 20 years. Lama. Almost 20 years. Jadi saya belajar banyak banget waktu saya bantuin bisnis keluarga di IBC Group. Iya. Dan itu saya lihat tadi kan Bu Trisna sharing tentang service excellence ya. Yang jadi keunggulannya ya. Iya. Bisa spill sedikit nggak nih? Apa yang menjadi kekuatan dari service excellence dari ini? Buat aku seneng banget ya. Maksudnya kayak everything itu personalized. Yang to the details gitu. Maksudnya saya mungkin kalau di restoran itu cuman gini doang gitu. Langsung kayak ada tamu, ya bisa saya bantu Bu. Maksudnya as simple as little detail seperti itu, buat saya matter so much. Misalnya kayak paling memorable tuh pernah saya nginep di hotel di Bali gitu, ya kan, first time joining membership gitu. Nice surprises like free upgrade kayak 4 kategori ke atas itu kan seneng banget kan, itu kan jadi memorable di luar biasanya, itu jadi keingat banget. Terus kayak little details kayak pergi ke restoran terus kayak saya nggak ngomong it's my birthday atau apa, terus ada little details udah tiba-tiba they actually did their research, they're celebrating a birthday gitu kayak kan maksudnya itu tuh personal touch. Dan buat saya dimanapun kayaknya sekarang nggak hanya nyiapin makanan enak ya kan, kayaknya ada butuh itu karena orang butuh dilayani yang tulus gitu loh Pak, yang dengan tulus gitu. Ya buat kalau excellent, kalau sempurna kan hanya yang kuasa yang punya. Tapi kalau service excellent itu a character. Jadi kita itu mau build a character amongst our team yang deliver yaitu ketulusan dalam melayani itu. Jadi buat saya itu penting banget. Karena gini, saya lihat kan udah tadi kan Santorinya Indonesia ya. Jadi ini kan kira-kira kalau di spill service excellence sana itu lebih ke arah mana ya? Tadi mungkin sekalian sudah sampaikan ya. Jadi kalau jadi kekuatannya itu di mana nanti ya? Sekedar ini lah ya bayangan ya, kalau di Lombok kan datang airportnya tuh orang-orang banyak berkerumun soalnya orang jemput pulang haji apa segala macam. Nah kita pick upnya itu di daerah VIP yang maksudnya biar dia nggak itu biar dia merasa nyaman. Kalau Lombok nggak takut gitu. Itu kita jemput, ada penjemputan di airport seperti itu. Kemudian sampai di hotel mereka enjoy the little luxury tapi nggak intimidating gitu loh Pak. Ya kan? Jadi nyaman aja seperti di resort. You can wear your shorts, you can wear maksudnya your slipper, maksudnya sandal gitu tapi still enjoy, and then you dapat service yang benar-benar kita ya kamarnya semua ocean view. 54 kamar itu semua ocean view. Jadi kalau dari lowest category sampai highest category, they all the same view, will get the same view dari ini. Jadi nggak hanya tempatnya cantik, ini cantik, tapi servisnya ya kita salah satu yang deliver best services. Jadi orang kesana itu, benar-benar nggak kayak Lombok ya. Kita salah satu yang introduce that kind of service di Lombok gitu. Itu kan keren banget ya, saya lihatnya hotelnya itu yang desain perancangnya dari orang Indonesia, arsiteknya apa dari luar negeri atau dari mana? Indonesia. Oh dari Indonesia. Indonesia. Keren. Indonesia. Jadi ini benar-benar kolaborasi dari beberapa orang. Iya, yang ngerjain awal yang site ininya, contouringnya itu kita pakai Balinese Architect gitu. I don't know if you heard Pak Pupu Danes Bali. Terus habis itu kemudian detail-detail interior itu ada Pak Yanuar Kosasi dari Surabaya, teman lama ya.
Katanya nih, Oke. saya dengar harganya bintang 4 tapi kualitas hotelnya bintang 7 katanya. Bener ya? Harganya bintang 4, Iya. kualitas bintang 7 gitu. Kudu dicoba baru. Iya, oh bener ya gitu. dijajaki, karena kalau hotel bintang 7 kan memang benar service excellence itu sangat penting ya. Saya dikasih tahu mentor saya waktu itu ya kan, maksudnya kalau orang yang berduit mau beli apa aja bisa ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya kasih sayang apa gitu kadang belum tentu katanya begitu. Jadi maksudnya the extra touches yang kita lakukan gitu, kita care what would you like to eat, mau makan apa, kepengin masakan Lombok apa nih yang belum pernah dicoba, kita bisa iniin juga gitu, kita bikinin juga gitu. Soalnya kan buat saya ya penting ya, the key to people's heart katanya through food. Ya bener gak? Apa sih itu food for the soul itu ya? Good food for the soul. Kan ibu punya tagline tuh ya, tagline-nya dari Avila Boutique Hotel tuh Inspired by nature, devoted to you. artinya apa tuh, Bu? Kita memang awalnya terinspirasinya dari alam, Iya, ya kan. betul. Tapi sebenarnya dedikasi kita itu untuk you. Ya. Wow, impressive. Thank you. Ada apa saja, fasilitas apa saja yang disiapkan dari Royal Avila ini, Bu? Kita kan deket tuh sama yang 3 Gili Trawangan, Gili Gili Meno gitu. Trawangan. Pernah denger Ya, ya. Nah, jadi kita lakukan day trip, snorkeling day trip gitu. Snorkeling, jalan-jalan. Itu pun Gili juga booming sekali, maju banget. Dan a lot of places to see. Nah, with Lombok itu banyak kayak secret waterfall, secret itu, jadi kita bisa experience itu. Lebih nature kan kalau Lombok ya. Kemudian kita juga ada spa, penting kan kalau mau healing kan ada ini. Jadi kita sekarang lagi melakukan wellness program, a lot of wellness program gitu. Ya buat healing lah ya Pak ya, kalau ini. Ada yoga juga gitu. Yoga betul. Jalan-jalan. Jadi gitu. kalau begitu lebih banyak ke segmen mana? Misalnya Honeymooners, honeymoon Oh, market, oke, ya. oke. Tapi nggak bisa dipukulin, banyak grup-grup juga yang benar-benar kayak ada intimate outing gitu-gitu. Itu itu dari hotel sendiri, dari bisa, kita ada timnya, jadi kita ada personalized services yang memang bisa bikin itinerary untuk ini gitu, jadi bisa dibantu. Jadi tergantung kebutuhannya gimana, misalnya dari teman-teman kayak corporate mau gathering gitu, kita juga udah ada tim yang memang melakukan itu. Ada entertainment officer ceritanya, ada guest entertainment officer. Jadi ekspektasinya apa buat si customer setelah tinggal di sana itu, nginep sana itu? What do you expect? Yang gak mau pulang. Tinggal lebih lama lebih Tinggal bagus. lebih lama lebih bagus. Ya, Ada satu memori apa yang dia bawa pulang dari sana itu? Wow, ini next time setelah ini masih balik lagi itu. benar-benar truly they have to experience Lombok at its best, which is experiencing Lombok fully gitu. Saya nggak kepingin daerah Lombok, maksudnya Lombok cuma segitu aja. Jadi benar-benar impiannya ya Lombok is gonna be the next destination gitu loh Pak. Oke. Jadi how you can experience Lombok at its best? Ya of course dengan Royal Avila gitu. Iya, soalnya kita yakin, maksudnya kalau tinggal di Avila gitu kita benar-benar kasih tunjukin yang terbaiknya Lombok loh gitu ya kan, maksudnya kita kasih rekomendasi yang baik gitu. Kan saya doyan makan ya, jadi maksudnya saya udah ada list makanan nanti udah buat kalau yang mesti dicoba apa aja gitu. Selain ya kita di makanan tempat kita juga udah dipikirin sampai kayak gitu. Makanan kudu enak ya kan, jalan-jalannya kudu tahu yang Lombok yang tempat-tempatnya. Soalnya kalau experiencing a new place tanpa lokal kan jatuhnya ke tourist trap places kan. Nah saya nggak kepengin gitu, yang tamu-tamu Royal Avila cuma dapetnya yang tourist trap seperti itu gitu. Kalau di Lombok tuh dulu saya pernah datang tuh makan apa? Plecing kangkung. Plecing kangkung, kangkungnya paling enak. Kangkungnya enak Kangkung banget. air, iya, keren banget. Iya. Kenapa Ibu pilih Lombok ya? Kenapa bukan tempat yang lain ya? Kebetulan kan ada tempat yang tadi Bapak cerita itu, iya. Tapi awalnya ya cuman gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi I grew to love the place. I grew to love karena pertama cuman pikirnya ya jualan ya. Tapi benar-benar sekarang saya sungguh-sungguh wow, so many nice things, dan dengan semua progress yang happen to Lombok, saya sih ya happy banget. Saya cukup happy dan bangga gitu. Maksudnya dengan Lombok ini jalannya benar-benar kayak begini, kayak beautiful scenery.
Terus kita Keren ini. tuh ini lobbynya Lobbynya. kan gitu. Jadi very beautiful scenery kayak gini. Sunsetnya ya udah pasti best sunset. Itu kelihatan Gili Trawangan ini private beach juga kita ada deket sana. Nah ini kapal apa nih Bu? Kapal Finisi yang day trip ke Gili Trawangan yang tadi saya cerita itu juga gitu. Jadi a lot of things to do. Ya paling enak, paling location wise juga paling accessible, tapi very private. Karena kita we have our own bay, our own private beach gitu. Jadi kalau gitu experience Royal Avila sama seperti experience Lombok dong berarti ya. Iya. Maunya begitu harus ya? harus. Karena saya percaya bukan hanya tentang propertinya aja, kan we have to sell the why would you go to Europe misalnya kan mau lihat culture-nya juga. Why would you go to namanya? Ya jadi ada reason-nya kan maksudnya karena harus lihat Lombok cantik sekali. Kebanyakan orang asing atau lokal? Tergantung season. Ya. Tapi ini we're getting a lot of international guests now. Ikan bakar Cianjurnya Ibu masih manage juga? Masih ya? Masih keliling Kan aja. 21 ya? 21 cabang, betul. Keliling-keliling itu enggak ya? Cuma monitoring aja ya? Masih saya kadang masih keliling karena saya kebetulan in charge di kayak karyawan Pak, human resource-nya. HRD ya katanya. HRD. Ya, Ibu menguasai HRD. Iya, ya. jadi ya masih keliling-keliling gitu. Kan meeting people, I like meeting people. Bu, kita sekarang mau masuk ke sesi kedua nih Bu. Oke. Bener atau salah nih Bu ya? Oh iya. Resort mewah biasanya punya restoran mewah juga. Bener kali ya. Bener ya? Ya, resort mewah pasti punya punya restoran mewah ya. Kalau enggak jadi hotelnya turun ya. Harus ya kayaknya you go to any 5-star hotel, expectation-nya makanannya juga pasti harus enak kan, iya nggak sih? Mereka karena orang datang mau bayar segitu, udah pasti di dalam bayangan mereka ada ekspektasi, segitu gitu rasanya. Kalau pergi ke warung, ya udah tahu nggak enak dikit nggak mungkin dikomplain ya kan, soalnya kan ke warungnya. Tapi kalau hotel mewah pasti orang udah datang udah ada ekspektasi gitu. Jadi ini Royal Avila ini adalah resort mewah dan eksklusif di Segi Lombok, bener salah nih? Benar dong, harus kan. dari awal udah desainnya mau begitu luxury. Tapi kan banyak luxury accommodation kayak bisa berasa intimidating ya Pak. Apa ya the word intimidating, kayak kaku terus kayak orang takut masuk gitu. Kita pengennya yang lebih approachable gitu. Oke. Approachable. Jadi orang nyaman aja gitu. Maksudnya siapapun yang nyaman karena ya harganya bintang 4 ya Pak ya. Iya, bintang 4. Tapi kualitinya bintang 7. Royal Avila tuh punya penthouse di rooftop. Betul ya? Betul. The only one, dan ternyata orang Indonesia paling seneng yang paling mahal ya. Jadi paling laku Pak. Paling laku, rebutan, paling jadi rebutan. Ada berapa ini? Cuman satu penthouse. Cuma satu. One unit. Okay. Tadinya itu mau buat owners compound kan buat kamarnya Pak. Tapi ya malah yang paling laku. Paling laku ya. Jadi ini juga sediain paket pernikahan juga ya? Ada wedding package. Iya. Good question Bapak. Iya, ada wedding Ada package. berapa paket? Kita ada 3 paket. I don't know the details, cuman we've done weddings, wonderful weddings di ini karena kita ada chapelnya, chapel yang kayak mercusuar lighthouse itu. Jadi ikonnya di situ. Romantis dong berarti ya? Very. Bar dan restoran di Royal Avila itu punya menu masakan Indonesia dan Mediterania. Ini benar salah Bu? Kita fusion. Jadi a lot of the menus we try to incorporate Asian taste. In Indonesia juga of course harus ya, itu kan kudu ya harus ada. Lombok, ya. Iya, jadi ada beberapa menu. Ibu kalau nggak ada pelecing kangkung nanti dimarahin. Harus ada pelecing kangkung, harus ada ayam taliwang ya kan. Itu ciri khas. Pelecing kangkung, ayam taliwang. Terus ada sate yang rembige gitu, tapi kayak bahannya kita pakai yang Kualitas, bagus. ya, Iya, bagus. jadi kan konsistensi kan matters juga kan kalau Bapak tahu buat restoran. Jadi ya itu kita fusion, kita Indonesian taste, Asian taste, serving in Western plating lah ya kayak gitu. Jadi udah bagus. Kalau mau tahu restorannya tuh enak atau enggak, kan paling gampang coba nasi gorengnya. Kalau nasi gorengnya spot on, pasti
pasti yang lainnya bisa diadu. Nah, itu baru new nih. trick. Kalau bisa bikin nasi goreng enak, berarti pasti restorannya enak. Restorannya pasti oke enak. semua. Oke Bu, kira-kira Ibu bisa sampaikan closing statement dari pertemuan kita. Paling penting kayaknya di hospitality itu a good community. Jadi saya happy banget hari ini diundang sama Sinergi untuk berkolaborasi. Ini ngobrol-ngobrol gini, happy banget for the opportunity untuk kenalan lebih dalam lagi dengan Pak Ismet Pak Tommy. And I think mau sesukses apapun, mau seenak apapun masakannya, mau ini kalau nggak di support dengan good community, nggak akan bisa lancar ya gitu. Saya sungkan ngomong kayak ini kamera. Jadi thank you banget Pak Ismet, thank you banget Pak Tommy for this. Ditunggu kedatangannya di Royal Avila karena benar-benar saya pengen nunjukin the best of Lombok to you all. So I invite you, all of you, to come and experience Royal Avila Boutique Resort. Butik hotel nomor 1 di Lombok. Yeah. Oke, terima kasih. Bu Trisna, terima kasih. Thank you. Bu Trisna, terima kasih sudah hadir di acara RCC Podcast. Ini ada kenang-kenangan sedikit dari sponsor kita, Potres Pintu Baja. Thank you.